Rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang itu menyimpan fakta rahasia selama ribuan tahun. Rahasia itu terwujud dalam rupa jin bawah tanah. Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini kami akan membagikan kisah nyata dari Bang Billy berjudul Rahasia Ribuan Tahun di Bawah Bumi Tangerang. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Siapkan nyali dan mental Anda semua. Sebelum memutuskan untuk menyewa rumah di Kabupaten Tangerang, kami meminta bantuan beberapa broker perumahan, baik perorangan maupun yang berhubungan dengan perusahaan berjasa properti. Para broker inilah yang mencarikan rumah untuk kami dengan persyaratan yang kami tentukan. Syarat yang kami tentukan yang pertama, rumah tersebut tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kedua, harganya sesuai dengan anggaran kami. Ketiga, yang paling penting harus bebas dari kehadiran makhluk-makhluk gaib yang usil sehingga berpotensi merusak kenyamanan kami. Pertimbangan terakhir dan terpenting itu bertolak dari pengalaman-pengalaman kami sebelumnya. Kami dianugerahi seorang gadis cantik yang memiliki bakat indigo bernama Anjali. Bakat yang menyertai Anjali sejak lahir membuatnya dapat melihat dan berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Biasanya mereka berdatangan tanpa diundang. Ada yang kemudian bersahabat dengannya, namun tak sedikit pula yang membuat Anjali merasa terganggu. Setelah melihat-lihat dan ditolak Anjali, sampailah kami di rumah yang akhirnya kami sewa. Ketika pertama kali menginjak kaki di rumah ini, Anjali langsung bilang, "I like this house, I wanna stay here." Sejak mulai belajar bicara pada usia sekitar 8 bulan, Anjali memang selalu kami ajak berbicara dengan bahasa Inggris. Pada usia 2 tahun kami memasukkannya ke sebuah preschool berbahasa Inggris di kawasan BSD Tangerang Selatan. Saat kami mulai menyewa rumah ini, Anjali sudah berusia sekitar 5 tahun. Anjali adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya, laki-laki dan perempuan, sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing, sehingga hanya kami bertiga yang tinggal di tempat itu. Di rumah ini kami bertiga menempati kamar tidur utama yang cukup besar dengan kamar mandi di dalamnya. Kamar kedua yang berukuran sedang dan berhadap-hadapan dengan kamar utama kami alusikan sebagai kamar tamu. Selama sekitar 2 bulan menempati rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang ini, tidak ada hal-hal aneh yang kami temukan. Tetapi memasuki bulan ketiga, tiba-tiba saja Anjali minta pindah kamar. Dia tidak mau tidur di kamar utama dan memilih untuk tidur di kamar depan bersama mamanya. Di kamar depan kebetulan sudah tersedia kasur yang biasa digunakan Anjali berleha-leha di siang hari. Sayangnya kasur itu hanya muat untuk 2 orang. Tinggallah menempati kamar tidur utama sendirian di sebuah rumah di Kabupaten Tangerang. Awalnya merasa sangat leluasa karena biasa berguling-guling seenaknya di atas kasur. Namun beberapa malam kemudian mulai diganggu dengan mimpi-mimpi aneh yang bikin sangat lelah. Dalam mimpi itu seperti dibawa ke sebuah perkebunan yang luas dan sunyi di tengah hutan.
Di kebun tersebut berjalan seorang diri, lalu entah dari mana datangnya. Terus saya merasa seakan ada kekuatan yang luar biasa menekan dan mencoba membenamkan tubuh saya ke dalam tanah hingga membuat saya merasa sangat lemas. Saya merasa seolah-olah tubuh ini tiba-tiba menjadi tidak bertulang. Untungnya di dalam mimpi itu saya ingat untuk membaca sholawat. Setelah membaca sholawat sebanyak 3 kali, mimpi itu hilang dan saya pun terbangun dengan tubuh yang sangat lelah. Semula saya pikir mimpi itu muncul akibat kelelahan di siang hari, tetapi setelah pada malam-malam berikutnya saya mengalami mimpi yang sama, saya mulai curiga bahwa ada makhluk tak kasat mata yang mencoba mengganggu. Malam itu, lagi-lagi saya terbangun akibat gangguan mimpi tersebut. Saya mencoba menenangkan diri di tengah keremangan. Setiap menjelang tidur, saya terbiasa mematikan lampu besar di kamar dan menggantikannya dengan lampu remang-remang agar bisa tertidur nyenyak. Baru saja menenangkan diri selama beberapa menit, tiba-tiba terdengar bunyi-bunyian yang berasal dari kamar mandi. Bunyi gayuh beradu dengan ember, bunyi shower yang memancarkan air, dan bunyi air menyiram kloset. Bebunyian itu terdengar cukup lama. Saya yakin itu bukan istri saya yang ada di kamar mandi. Sejak pindah ke kamar depan, dia lebih suka menggunakan kamar mandi di dekat ruang keluarga. Saya mulai takut, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi serta menyalakan lampunya. Bebunyian tadi seketika menghilang dan tidak saya temukan bekas-bekas kehadiran orang yang ada di sana. Saya periksa seluruh bagian kamar mandi termasuk pojok-pojoknya untuk mengetahui kemungkinan adanya lubang yang bisa dimasuki binatang terutama tikus. Saya kembali merebahkan diri namun tidak berani memejamkan mata. Beberapa saat kemudian saya mendengar lagi bebunyian di tempat yang sama. Namun ketika mencoba bangkit, saya terkesiap. Seluruh tubuh saya gemetar dan merinding luar biasa. Persis di depan pintu kamar mandi, sesosok makhluk tinggi besar berbulu kecelokatan dengan kedua mata bulat besar memandang ke arah. Dengan sisa keberanian dan tubuh gemetar, saya menyalakan lampu besar sehingga kamar kembali terang. Makhluk menyeramkan itu langsung menghilang. Saya buru-buru kabur menuju ruang keluarga sambil membaca sholawat dan doa. Saya tidak sampai hati membangunkan istri meskipun ingin sekali menceritakan kejadian tersebut. Siangnya pengalaman tersebut saya ceritakan kepada istri. Untuk sementara kami berkesimpulan bahwa makhluk tersebut yang telah mengganggu Anjali, sehingga tidak berani lagi tidur di kamar utama. Pelan-pelan kami ajak Anjali bicara, sambil tetap membiarkannya bermain dengan bonekanya. "Did you ever see something scary in the main room?" tanya mamanya. "I did. I saw the big brown not human with the big eyes," katanya dengan gayanya yang cuek tanpa memandang ke arah kami. Dia mengaku melihat penampakan sesosok makhluk bertubuh besar tersebut, berwarna coklat dengan mata yang juga besar. Saya masih belum memiliki keberanian untuk kembali tidur di kamar utama. Hanya sesekali di siang hari saya masuk ke kamar untuk sekedar berganti pakaian dan mengambil barang sesuatu dan menyimpan laptop. Malam harinya, lagi-lagi saya tidur di kamar tamu. Kami tidak pernah bercerita kepada orang lain
tentang kejadian di rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang ini, termasuk kepada saudara-saudara karena khawatir mereka tidak mau berkunjung ke rumah. Lalu pada suatu akhir pekan kami kedatangan Aldi, adik ipar atau adik bungsu istri bersama 3 anaknya perempuan semua. Istrinya tidak ikut karena sedang menemani ibunya umroh di Tanah Suci. Anaknya yang pertama dan kedua usianya hanya terpaut setahun 2 tahun dengan Anjali, dan yang paling kecil seumuran. Mereka akan menginap di rumah dan esok harinya berencana mengajak Anjali berenang. Kedatangan rombongan sebesar itu tentunya membuat kami harus berbagi kamar dengan bijaksana. Adik ipar saya, Aldi, dipersilahkan untuk tidur di kamar utama bersama anak pertama dan kedua, Cica dan Lana. Anjali dan sepupunya yang seumuran, Lila, tidur di kamar tamu. Walhasil, setelah sekian lama saya tidak tidur bersama istri saya, malam itu saya bisa tidur berdampingan lagi dengannya di kamar depan. Kami tidak perlu khawatir bahwa Anjali akan bercerita tentang gangguan yang kami alami. Anjali tidak pernah bercerita kepada siapa saja tentang pengalaman mistisnya, kecuali kepada mama dan papanya. Di luar kami, Anjali hanya bercerita ke Mas Habib yang biasa dipanggil Om Habib. Malam harinya setelah mengobrol sekitar pukul 11 malam, kami semua masuk ke kamar masing-masing. Di kamar depan, saya dan istri tidak langsung tidur. Kami melanjutkan obrolan tentang penampakan di kamar utama. Tentang istri saya juga mempunyai pengalaman aneh yang baru diungkapkannya pada malam itu. Sejak hari pertama kami pindah, katanya dia sering melihat bayangan hitam besar yang berusaha menutupi tubuhnya di kamar utama dan di dapur, terutama pada saat sedang sendirian di ruang-ruangan tersebut. Bayangan itu baru menghilang setelah istri saya membaca sholawat berkali-kali. Kebiasaan membaca sholawat setiap kali merasakan adanya kehadiran makhluk halus merupakan kebiasaan yang diajarkan Mas Habib kepada kami. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Baru saja kami memulai tidur, tiba-tiba terdengar keributan di luar kamar. Suara Aldi dan anak-anaknya kemudian mengetuk pintu kamar cukup keras. Saya dan istri langsung keluar, disambut adik ipar saya dan 2 anaknya yang tampak ketakutan. "Bang, Kak," kata adik ipar saya sambil ngos-ngosan, "gua nggak mau tidur di kamar lu, serem." Mendengar keributan itu, Anjali dan Lila terbangun. Keduanya lalu bergabung dengan saudara-saudaranya yang sudah terlebih dulu berada di ruang keluarga. Aldi lalu menjelaskan bahwa dia terbangun gara-gara bunyi-bunyian di kamar mandi. Beberapa pandangan diarahkan ke kamar mandi dalam kondisi masih mengantuk. Dilihatnya sosok makhluk dengan deskripsi yang persis sama dengan makhluk yang pernah dilihat Anjali dan saya. Sewaktu mendengarkan penuturan omnya, Anjali tampak tenang. Dia tidak memperlihatkan ekspresi. "It's okay," katanya kepada "It's over, it's gone, let's go back to sleep over here," lanjutnya sambil mengajak The Cousin untuk melanjutkan tidur di ruang keluarga. Di situ kebetulan ada sofa bed yang cukup besar, ada bantal besar di atas permadani yang bisa digelar menjadi kasur. "Kenapa nggak cerita tadi siang sih Bang kalau di kamar lu ada hantu?" ujar Aldi dengan nada kesal. "Kalau gua cerita, lu kagak bakalan jadi nginep di sini," kata saya. "Iya juga sih," ucapnya. "Gua juga nggak mau nginep di sini lagi. Cepet-cepet pindah rumah lagi deh. Kok kalian pada betah tinggal di rumah serem begini?"
Nyantai aja, kita bakal pindah lagi ke rumah lama kok kalau udah selesai renovasinya. Tidak beberapa bulan lagi, ujar istri. Menurut penglihatan Aldi, makhluk besar menyeramkan itu tubuhnya dipenuhi lumpur pekat seperti baru keluar dari dalam kubangan. Pada malam yang dijanjikan, Mas Habib akhirnya tiba di kontrakan kami. Setelah berbincang-bincang sejenak, dia meminta izin untuk memeriksa seluruh bagian dalam rumah. Tempat yang pertama kali dilihat adalah wilayah dapur, kemudian kamar tidur utama, kamar depan, lalu berhenti sebentar di ruang keluarga. Setelah itu dia mengajak keluar rumah. Tidak ada ritual aneh yang dia lakukan seperti yang sering dipertontonkan. Obrolan yang terkadang tak ada kaitannya dengan apa yang sedang dia lakukan. Tapi saya tahu bahwa pada saat itu sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kang, meskipun penerangan lampu jalan cukup terang, ada baiknya Akang memasang lampu tambahan di sekeliling rumah, ujar Habib. Lalu dia menjelaskan bahwa ruang kosong yang menghubungkan kamar mandi dengan kamar utama adalah pintu energi tempat jin bawah tanah itu muncul. Jin tersebut tidak mungkin diusir karena disitulah tempat tinggalnya selama ribuan tahun. Dia muncul dan memperlihatkan diri sekedar untuk memberitahu bahwa dia tinggal di situ serta minta untuk tidak diganggu. Begitulah akhir kisah mistis dari perjalanan keluarga yang menyewa rumah di sebuah kota di Tangerang. Nantikan cerita mistis dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. Serang.